Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulki Ramadan Skidijaya, dosen pengampu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, di sini saya dan dua orang teman saya, yaitu yang pertama Rian Rizky Adrian dan Amarullah Nurdani, akan menjelaskan mengenai aktuator. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aktuator? Nah, aktuator ini adalah sebuah alat mekanis yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi kualitas lain. Nah, seperti kecepatan, perangkat elektromagnetik. Nah, sehingga mampu menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanis atau sistem. Nah, biasanya untuk aktuator yang diaktifkan oleh lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik, alat ini dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang telah diprogram. Nah, di antara microcontroller. Nah, aktuator ini sendiri dapat melakukan hal-hal tertentu setelah menerima perintah dari controller. Nah, yang bertugas mengoperasikan aktuator itu. Nah, di sini sebagai contoh, jika cahaya hadir dalam robot pencarian cahaya, nah sensor tersebut akan memberikan informasi kepada pengontrol yang kemudian mengontrol bahwa aktuator bergerak ke arah sumber cahaya. Nah, mudahnya aktuator ini adalah mesin mekanik dengan sebuah mekanisme yang membuka dan menutup katup secara otomatis, nah tanpa kontak manusia. Nah, jika mekanismenya ini dilakukan secara manual, maka seseorang harus menyesuaikan katup dan mekanisme direksional. Nah, jika terjadi masalah kontrol, nah aktuator ini dioperasikan dengan daya tekanan hidrolik dan listrik. Nah, salah satu aktuator yang dapat menutup dan membuka katup adalah katup pada globe. Nah, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rian Rizky Adrian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardian Rizky Ardian. Saya dari TM20E. Sebelumnya terima kasih Saudara Luki telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis aktuator dan beserta fungsinya. Terdapat banyak jenis mesin aktuator mekanik ini dan juga masing-masing fungsinya. Oke, langsung saja di sini jenis aktuator yang pertama ini ada jenis aktuator diafragma dan juga pegas. Nah, jenis pegas dan diafragma aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari wadah diafragma. Proses ini disebut sebagai direct acting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara dan sebab hal ini terjadi saat pasokan tekanan berkurang. Akibatnya pendorong kembali batang penggerak. Kemudian untuk jenis aktuator yang kedua ini ada aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Nah, di sini berbeda dengan aktuator yang sebelumnya. Penggunaan pegas pada aktuator adalah pegas yang dilepaskan dan katup digerakkan. Setelah memeriksa katup atau setelah daya dilepaskan,
Namun sayangnya aktuator diafragma ini diafragma dan pegas bertekanan tinggi ini memiliki kekurangan, yakni membutuhkan pasokan tekanan yang tinggi yang senilai 2,8 bar atau lebih, dan ini masih memerlukan positioner untuk proses perlambatannya. Untuk jenis aktuator yang ketiga ini ada jenis aktuator piston pneumatik. Nah, piston pneumatik aktuator ini merupakan jenis aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Secara sederhananya ini aktuator pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan oleh pesawat. Nah, di situ ketika udara dilepaskan, gerakan beradaptasi dengan jenisnya, baik itu secara linear ataupun berputar. Nah, jenis aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini menjaga untuk agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang. Untuk memindahkan batang katupnya. Kemudian ada jenis aktuator selanjutnya, ini jenis aktuator motor listrik. Dari namanya saja sudah kita sudah dapat dengan mudah mengenali bahwa aktuator ini menggunakan motor listrik. Nah, menggunakan motor listrik yang menjadi torsi mekanisnya. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Jadi pada kekurangannya terletak pada biaya yang mahal. Di sini untuk kekurangannya itu terletak pada biaya yang cukup mahal. Tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak, dan juga kecepatan stroking rendah serba terbatas. Kemudian ada jenis aktuator yang kelima, ini aktuator elektrohidrolik. Jenis aktuator ini adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip kerjanya. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Amarullah Nurdani. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, Saudara Rian, terima kasih telah menyampaikan materinya. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi aktuator. Nah, pada sistem pengendalian, fungsi aktuator adalah sebagai penguat sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru, agar daya semakin besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Nah, selain itu, fungsi aktuator adalah sebagai penggerak atau pengontrol sebuah sistem pada peralatan mekanis. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik. Pengontrol otomatis yang telah diprogram bertugas untuk mengendalikannya di antara microcontroller. Sekarang kita masuk kelebihan dan kekurangan aktuator. Terdapat kelebihan dan kekurangan aktuator baik dari segi operasi atau fungsi. Nah, mari kita simak kelebihannya di bawah ini. Kelebihannya yaitu cairan hidrolik berfungsi sebagai pendingin dan sebagai pelumas. Dengan ukuran yang kecil, tenaga atau torsi yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, memiliki kecepatan reaksi yang tinggi, dapat dioperasikan secara terputus-putus, tingkat kebocoran yang rendah, terus fleksibel dalam desain. Nah, sekarang kekurangannya. Tenaga hidrolik tidak tersedia dibandingkan dengan daya listrik.
biaya sistem yang lebih mahal. Ada risiko kebakaran dan ledakan. Sistem cenderung kotor dan memiliki sifat redaman yang rendah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.